Buat lo yang ngekos atau nyewa apartemen atau ngontrak, pasti nih udah mulai was-wasan ketika dengar suara-suara aneh di rumah lo pas lagi lo sendirian. Misalnya kayak suara langkah kaki, ketukan di pintu atau tembok, atau bahkan mungkin benda yang bergerak sendiri. Ada tuh di instastory gue di Instagram nih ya, kalau lo dengerin baik-baik, lo bakalan denger kayak suara tangisan anak kecil. Ini gua doang yang halu atau emang beneran ada suara anak kecil lagi nangis? Gue mau lo dengerin baik-baik ya. Pasang kuping lo baik-baik. Kalau lo di posisi gue, ya lo pasti ada sedikit pemikiran, apa jangan-jangan gue digangguin sama makhluk halus? Well, ternyata gue nggak sendirian, men. Maksudnya gini, kali ini gue nggak sendirian karena ada cerita yang mirip dengan gue, yaitu seorang pria yang bernama Abiud Hernandez. Abiud Hernandez Alvarez adalah salah satu orang yang tinggal di sebuah bangunan apartemen lantai 4 di Meksiko. Entah kenapa Abiud ini diganggu sama sosok yang gak kasat mata. Dia mendokumentasikan semua pengalaman sama rekaman video dari apartemennya di Facebook. Dalam video ini gue bakalan menceritakan kembali sekaligus juga mereview ya sekiranya pengalaman mengerikan yang dialami oleh Abiud Hernandez ini. Awalnya dia posting 4 video di tanggal 23 Januari 2020. Di video itu, Abiud nunjukin ada satu gantungan bunyi bergambar yin yang bergerak sendiri tanpa disentuh. Gantungannya itu modelnya tuh yang suka digantung di rumah gitu loh, yang buat nandain ada yang bertamu atau mungkin ada angin yang lewat. Nah, pas si Abiud itu bilang entah ke siapa ya buat bunyiin gantungan itu kalau emang ada makhluk halus di sekitarnya, gantungan itu beneran bunyi. Bahkan si ornamennya itu bergerak dengan sendirinya. Ya me voy, Me voy a ir. ¿Qué necesitas? Ya me quedo, me voy a quedar. Me voy a quedar. ¿Sale? Di video lainnya, kerekam ada suara ketukan keras gitu dari pintu apartemen Abiud, bahkan dari jendela kamarnya. Tapi sehabis dicek, nggak ada apa-apa, bahkan siapapun. Di akhir satu video yang ada di dalam apartemennya, bahkan itu kebanting sendiri pintunya. Ketukan keras gitu kayak suara sepatu high heels. Video-video itu Abiud posting tanggal 23 Januari 2020 dan itu awal dia up cerita mistis yang dialaminya di postingannya di Facebook. Dari postingan ini ya, ada banyak netizen Meksiko yang nge-share terus juga sempat viral gitu dibahas di berbagai macam sosial media. Bahkan juga nih banyak dari komentar postingannya yang khawatir sama keselamatan Abiud. Tanggal 8 Mei 2020, dia up postingan yang isinya satu video. Di video ini kelihatan kalau pintu ruang tengah apartemennya itu kebuka perlahan dan gak lama. Samsak yang ada di ruangan sebelah kanan juga bergerak-gerak. Nah, di ruangan itu ada satu rak buku tinggi. Entah gimana ceritanya, ada buku-buku yang ketarik gitu dan akhirnya jatuh ke lantai. Dari keterangan Abiud, hal ini tuh terjadi berulang kali. Makanya dia sengaja nyimpen kamera di pojok ruangan buat liatin apa yang sebenarnya terjadi. Hingga beberapa kali kejadian yang sama,
Abiyut ngeh kalau yang dijatuhin itu ada satu buku yang bersampul merah. Banyak komentar di postingan video ini yang nyuruh Abiyut buat cari tahu clue apa nih yang bisa didapat dari buku sampul merah ini. Dan setelah beberapa hari dia nggak dengar suara apapun atau gangguan lain, pas Abiyut baca buku merah tadi, dia dengar lagi nih suara ketukan high heels yang keras sampai nyium wangi parfum perempuan. Pero el motivo de estar grabando es porque huele muchísima perfume de mujer y se escuchan otra vez los tacones. De hecho, el aroma es muy fuerte. A mí me agrada, no tengo problema. Es un perfume agradable. Pero el problema es que los tacones que... Ahí está, se escuchan ya los tacones. Se escucha como si viniera para acá. Para allá. Ay, cabrón. Jujur ini udah mulai ngeri ya. Buku yang terjatuh itu adalah buku merah yang tertulis judulnya adalah Tragedias atau bahasa Indonesianya adalah tragedi. Gua sendiri ketika memperhatikan videonya ini ya, dia masih belum bisa mendapatkan clue atau penampakan. Cuman, kita lanjutin aja deh ceritanya. Tanggal 28 Mei 2020, Abiyut up lagi nih kalau dia nemuin tulisan di kaca yang ada di apartemennya. Tulisannya itu kayak olesan lipstik yang sudah kering. Di situ tertulis 72F. Banyak komentar yang mengaitkan hal ini ke tanda-tanda adanya demon atau iblis di sekitaran apartemen si Abiyut. Dia juga nulis kalau boneka beruangnya sengaja dipindahin ke tempat lain buat ngetes kalau ada hal aneh kejadian nantinya. Gak lama dari itu, tanggal 2 Juni, Abiyut merasa ngedenger lagi nih suara sepatu high heels dari ruangan lain pas dia lagi ngerjain kerjaan di PC. Dia pun pergi ke ruangan lain yang gua asumsikan ini adalah sebenarnya ruangan gym, ya, kamar gym. Karena ada banyak peralatan olahraganya di sini. Saat ini gua mau lo pasang mata dan telinga lo baik-baik karena akan muncul suatu keanehan yang begitu cepat terjadi. Ay, cabrón. Lo notice nggak ada hal yang aneh nih ya? Kalau enggak, gua slow motion sambil gua jelasin pelan-pelan, oke? Pas dia arahin kameranya, di cermin kelihatan ada sosok yang duduk gitu di ruangan gymnya. Sosoknya itu mirip banget kayak perempuan ya, duduk gitu aja dan mukanya atau tubuhnya itu gelap. Ya, emang sih gelap, nggak begitu kelihatan ekspresinya, tapi jelas banget itu bentukannya kayak cewek. Padahal beberapa detik pas dia masuk ruangan, di sudut ruangan itu nggak ada siapa-siapa. Abiyut nulis di keterangan postingannya kalau dia namain entitas ini itu dengan nama Syak. Tanggal 27 Juni setelahnya, Abiyut lagi-lagi nangkep hal aneh. Jadi kan di ruangan yang ada samsaknya itu, dari bawah pintunya itu kelihatan ada cahaya yang nyorot dari dalam ruangan. Kaget kan Abiyut, ini cahaya datang dari mana? Pas dia cek beberapa kali ke dalam ruangan, kagak ada tuh sumber cahaya. Dia cek lagi nih ya, sekiranya kalau dilihat dari luar ruangan terus pintunya ditutup dan keadaan ruangan itu gelap, jadinya gimana? Tetep dong, itu dari bawah celah pintu kelihat ada cahaya yang menyorot. Makin bingung lah Abiyut. Di keterangan postingan yang ini, dia nulis kalau banyak orang yang udah bantu dia dari jarak jauh. Tapi tetap masih ada aja gangguan yang dia alamin. By the way, lo masih inget kan dengan boneka beruang yang tadi dipindahin sama Abiyut ke sudut ruangan lain? Nah, 11 Agustus nih, dia update postingan kalau boneka ini itu bergerak sendiri. Di sebelah gue ini nih udah nampilin video yang di fast forward ya, karena durasi videonya itu cukup lama dan gak begitu kelihatan bergerak kalau dengan normal speed. Begitu gue percepat videonya, di sini bisa kelihatan bahwa boneka beruangnya itu kayak bergerak, bergeser sendiri. Buat gue ini gak begitu serem ya, karena ya masih standar lah ya. Kayak oke, serem, tapi B aja gitu.
Malam-malam nih, tanggal 26 Agustus, Abiud ini posting dan bercerita bahwa dia naburin tepung di depan ruangan gymnya. Tujuan dia menaburkan tepung ini adalah supaya kalau ada yang lewat, tepungnya ini itu akan memberikan semacam jejak gitu. Abiud pun menunggu hasil dari eksperimen kecilnya. Pas dia lagi menunggu begini nih, muncullah suatu keanehan. Dia langsung mengambil handphone dan live streaming di Facebook. Gua mau lu perhatikan baik-baik karena ada banyak kejadian aneh. Hola. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Ya me voy, ¿eh? Hace un frío horrible. Hace demasiado frío. ¡Puta madre! Déjame salir. Chingados. Las campanas se están moviendo. Esto parece una pesadilla. Maldita pesadilla. No comprendo. No entiendo. Uy. Puta madre. De verdad, estoy muriendo de frío. No. Jujur men, sampai di sini ya, gue udah mulai ngeri nih. Entah kenapa ya, kalau lo nonton videonya Abiud Hernandez itu ada perasaan was-was insecure-nya. Kayak lu berasa aja lah seremnya, feeling seremnya tuh dapet. Beberapa video selanjutnya adalah Abiud bercerita kalau dia masih diganggu sama makhluk yang katanya bernama Sya gitu ya. Gangguannya juga masih bisa dibilang ya mirip lah, tapi serem gitu. Kayak seperti yang lo lihat di samping ini nih ya. Pas dia lagi buka kamar gymnya, lo bisa ngeliat kan boneka beruangnya itu duduk di kursi ya. Perhatiin nih, pas dia keluar ruangan, dia dengar suara gerbuk. Dan dicek lagi, bonekanya ternyata udah di lantai, udah jatuh depan lemari. Lalu dia mau keluar ruangan juga nih, kursi depannya itu mendadak bergerak sendiri. Ketika dicek di bawah kursinya, itu nggak ada apa-apa men. Bahkan kayak nggak mungkin banget ada orang yang di bawah meja di kursi itu untuk goyangin. Karena di situ juga ada banyak-banyak kursi lainnya. Jadi bener-bener cuman kursi doang di bawah meja makannya ini. Itu masih belum apa-apa guys, masih ada video yang lebih serem, yaitu sosok makhluk halus yang mengganggu dia, yang akhirnya ketangkap kamera ya. Jadi bener-bener kelihatan nih siapa atau wujud dari makhluk yang mengganggu dia. Pada tanggal 15 April, dia upload sebuah video yang ini nih ya, gua mau lu perhatiin baik-baik karena sosok makhluk ini itu sekarang bener-bener kelihatan jelas, asli. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik.
Seperti yang lo lihat ya, pas dia lagi menyorot kameranya ke arah beruang, dia gerakin dong kameranya. Tahu-tahu di samping boneka beruangnya itu muncul penampakan seorang wanita dengan baju dress gitu, terus juga rambutnya menutupi mukanya, tapi senyumannya itu wah merinding pisan gitu, kayak edan ini mah, gila kayak wah parah sih senyumannya, bisa dibilang ya serem, kayak wah aneh sih ini senyumannya tuh ini apartemennya Abiyut ini teh gelo pisan, kayak astagfirullah lah. Gua kalau jadi Abiyut itu udah lari ngibrit begitu gua lihat cewek ini, kayak bodoh amat lah ini mau setan atau manusia, ya aneh gitu. Masalahnya ada cewek nggak dikenal dengan penampilan seperti ini di apartemen gue, itu aneh dong, anjir lah. Aduh. Well, belum ada lagi nih ya postingan terbaru dari Abiyut Hernandez. Yang terakhir itu kalau nggak salah di tanggal 15 Maret 2021 ya, tentang penampakan tadi. Mungkin karena ini masuk bulan puasa ya, jadinya hantunya libur dulu. Siapa tahu nanti pas lebaran itu ada update terbaru tentang Abiyut. Buat kalian yang sekiranya tertarik dengan perjalanan Abiyut ini, bisa aja langsung kunjungi Facebooknya dia ya, linknya di deskripsi. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Living HD, dan juga nyalain notifikasinya. Oke, nyalain notifikasinya. Lo nggak mau ketinggalan video-video seru, apalagi pas lagi lebaran nih. Gua tahu ada beberapa lo udah ngumpul di ruang keluarga, udah makan opor, udah bete, nggak ada bahan tontonan. Nah, subscribe, terus tontonlah video-video gue, itu banyak banget video-video yang seru. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat. Ini bukan malam Jumat ya? Oh ya, di serba-serbi misteri selanjutnya. Good night.